Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk diberikan kepadaku karena sudah mempercayakan untuk menjadi pemateri pada kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan perubahan iklim, pemanasan global, dan krisis iklim. Namun sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Diki Angger Arianto, alumni SMA Negeri 27 Jajar juga, angkatan 2020. Sekarang sibukan sebagai mahasiswa S1 Hubungan Internasional di Universitas Jember. Saya juga sebagai founder dari EPIC Indonesia atau Environmental Proactive Youth Community. Bisa juga teman-teman cek akun Instagramnya di epic.id, jangan lupa di follow ya. Kemudian akun Instagram pribadiku ada di dikianger_. Oke, nggak usah menunggu waktu lama lagi. Sebelum kita ke pembahasan lebih dalam terkait dengan perubahan iklim, krisis iklim, dan pemanasan global, ada baiknya nih kita kenalan dulu urgensi apa sih dan kenapa kita harus ngebahas terkait dengan perubahan iklim. Untuk yang pertama, terdapat triple planetary crisis atau ancaman yang mengancam seluruh dunia, tidak hanya berkaitan dalam satu wilayah, tapi seluruh dunia, yaitu yang mengancam uh, isu yang mengancam yaitu seperti climate change atau perubahan iklim, kemudian air pollution atau pencemaran udara dan limbah, sampah dan limbah juga termasuk. Kemudian ada biodiversity loss atau kehilangan sumber daya atau keanekaragaman hayati. Di sini tiga triple planetary crisis atau tiga isu ini menjadi ancaman paling serius selain perang terhadap keberlangsungan hidup manusia. Jadi inilah mengapa menjadi urgensi paling mendasar bagi kita sebagai kaum muda khususnya untuk terus membahas terkait dengan perubahan iklim, pemanasan global, dan krisis iklim. Nah, selanjutnya urgensi yang kedua yaitu meskipun triple planetary crisis ini menjadi ancaman yang serius bagi keberlangsungan hidup kita. Namun di Indonesia sendiri khususnya, ini daftar negara-negara yang ada. Namun kita fokus ke Indonesia. Indonesia sendiri terkait dengan pengetahuan climate change itu cukup dibilang rendah di antara negara-negara lainnya seperti Australia, Jepang, New Zealand, Singapura, South Korea, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri orang yang terkait dengan tahu perubahan iklim itu hanya sedikit, sekitar 16%-an. Kemudian yang sedikit tahu terkait dengan perubahan iklim itu sekitar 50-an. Kemudian yang tidak tahu sama sekali yaitu di angka 16-an. Dan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat urgent sekali terkait dengan literasi perubahan iklim. Dan Indonesia hanya unggul dari Laos dan Kamboja kalau di Asia dari tabel ini gitu. Selanjutnya urgensi selanjutnya yang tadi sebenarnya udah dibahas singkat, namun ini lebih dalamnya lagi. Nggak tahu soal perubahan iklim itu gimana. Jadi tadi udah dijelaskan, ini lebih spesifiknya lagi. Pada tahun 2021 penduduk Indonesia tuh disurvei dari sampelnya itu sekitar 3.000-an orang, 3.500-an orang dari 34 provinsi. Dan sebagian besar sih mengucapkan tahu terkait dengan istilah perubahan iklim. Tapi 44%-nya itu tuh kayak mereka bisa memaparkan arti perubahan iklim itu seperti apa gitu. Mereka cuma tahu, sedangkan sisanya itu kayak nggak tahu pasti apa sih perubahan iklim gitu. Cuma perubahan iklim itu ya perubahan iklim gitu. Nggak tahu lebih mendetailnya gitu. Dan selain itu Indonesia menduduki peringkat pertama paling tidak percaya terhadap isu global warming. Padahal jelas-jelas nyata terjadi loh. Isu global warming itu sedang ada terjadi gitu di dunia ini saat ini gitu. Sebanyak 21 responden di Indonesia mengaku perubahan iklim tidak terjadi atau perubahan iklim memang terjadi tapi bukan manusia yang bertanggung jawab gitu. Dan ini sangat miris sekali gitu. Disusul lagi dari Amerika sekitar 19%, Arab Saudi, Mesir, India, Meksiko, Thailand, dan Australia. Padahal global warming itu di tahun 2023 itu terjadi puncak pemanasan paling panas selama peradaban manusia, yaitu sekitar 17,2 derajat Celcius rata-rata seluruh dunia ya. Seluruh dunia rata-rata
suhunya seperti itu, dan itu naik dari sebelumnya sekitar 1,2 derajat Celcius, dan ini menjadi hal yang perlu diperhatikan sangat-sangat untuk generasi kita dan apalagi pemerintah ya. Kemudian yang ketiga, meski tinggi kesadaran kaum muda, tapi berdasarkan uji statistik, nilai korelasi antara kesadaran kognitif atau pengetahuan umum kita dan konatif atau aksi kita itu 0,471 atau sangat rendah di bawah 1. Jadi kalau misal angka ini 1, itu berarti bisa dibilang tinggi. Tapi sayangnya penduduk muda kita tuh tahu terkait dengan isu kesadaran perubahan iklim gitu, tapi mereka hanya sekedar tahu aja, nggak beraksi ataupun hanya punya simpati tapi tidak memiliki empati. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kayak, ya aku tahu kayak ada terjadi perubahan iklim, tapi ya mau gimana lagi gitu. Kurang lebih seperti itu. Next. Nah, ini artikel-artikel terkait dengan yang tadi data-data yang udah aku sebutin, bahwa Indonesia memang kayak nggak percaya, skeptis terkait dengan pemanasan global gitu. Next. Nah, kenapa menjadi penting untuk disuarakan? Sekali lagi aku bilang bahwa terkait dengan isu lingkungan atau isu perubahan iklim ini menyangkut hal paling fundamental terkait dengan keberlangsungan hidup manusia, umat manusia seluruhnya. Karena dengan minimnya kita terkait dengan pemahaman perubahan iklim, maka minim juga tindakan kita untuk mengatasi perubahan iklim. Dan apabila itu terjadi, maka itu akan mengancam perubahan ataupun mengancam keberlangsungan hidup manusia ke depannya. Dan apa aja nanti dampaknya dan bagaimana caranya mengatasinya, kita nanti bahas selanjutnya. Next. Nah, sebelum ke pembahasan lebih dalam lagi, kita harus punya understanding yang sama terkait dengan definisi dan konsep dasar ketiga isu tadi, perubahan iklim, pemanasan global, dan krisis iklim. Nah, perubahan iklim itu apa sih? Perubahan iklim adalah perubahan yang terjadi pada pola cuaca rata-rata di suatu wilayah atau di seluruh dunia bahkan dalam jangka waktu yang panjang. Cuaca di sini meliputi suhu, pola curah hujan, tingkat kelembapan, dan intensitas cahaya matahari maupun kecepatan angin dalam suatu wilayah maupun seluruh dunia. Sederhananya gambarannya gini. Kalau misal nih dari zaman dulu, zaman nenek kakek kita, itu mungkin musim penghujan itu di sekitar bulan September kalau sampai Februari, mungkin ya sekitar itu. Kemudian setelahnya itu baru musim kemarau. Nah, dari zaman nenek kakek kita sampai sekarang itu mengalami perubahan berupanya tuh bisa jadi jadwal musim penghujannya tuh bisa mundur gitu, bisa lama. Kemudian jadwal perubahan iklim terkait dengan kemaraunya itu bisa semakin panas, udaranya semakin gersang, dan tingkat kelembabannya semakin tinggi, rendah lah intinya. Kemudian anginnya semakin kencang dan sebagainya. Itu termasuk dari perubahan pola cuaca rata-rata yang sebelumnya sesuai jadwal tapi tidak sesuai jadwal, kurang lebih seperti itulah. Nah, selanjutnya pemanasan global. Pemanasan global itu peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi akibat efek rumah kaca yang berlebihan. Pemanasan global merupakan dampak negatif dari perubahan iklim yang penyebab utamanya itu karena aktivitas manusia. Nah, singkatnya pemanasan global itu ya panas yang sangat-sangat panas gitu. Suhu bumi, suhu udara juga, pokoknya suhu planet bumi secara keseluruhan dari seluruh atmosfer itu mengalami kenaikan suhu gitu. Jadi semakin hangat bahkan semakin panas gitu. Kemudian krisis iklim. Krisis iklim itu apa sih? Kondisi darurat yang ditimbulkan oleh dampak negatif perubahan iklim. Nah, jadi krisis iklim itu dampak dari perubahan iklim. Jadi kayak contohnya gini, tadi kan polanya berubah-ubah tuh atau tidak sesuai dengan jadwal tuh iklim panas dan hujan gitu kan nggak sesuai jadwal. Nah, itu bakal mengakibatkan nih contohnya kayak gelombang panas, banjir, kekeringan, badai, gletser, kenaikan permukaan laut akibat melelehnya es di kutub, penurunan produktivitas pertanian dan perikanan, kehilangan keanekaragaman hayati, dan gangguan kesehatan manusia. Itu beberapa contoh
mungkin bisa dibilang sedikit contoh dari dampak krisis iklim itu tadi, perubahan iklim yang berdampak terhadap krisis iklim gitu. Next. Nah, tadi kan nyebutin bahwa gas rumah pemanasan global itu berkaitan dengan adanya efek rumah kaca. Nah, mungkin teman-teman juga udah pada tahu apa itu efek rumah kaca, namun di sini aku bakal coba jelaskan ulang. Jadi, efek rumah kaca itu sebuah fenomena yang ada jauh bahkan sebelum manusia itu ada gitu. Namun sekarang itu efek rumah kaca itu disebabkan oleh karena adanya aktivitas manusia gitu. Kalau dulu itu kan apa tuh namanya letusan gunung, gerhana semu matahari dan sebagainya itu yang mempengaruhi efek rumah kaca gitu. Nah, kalau aktivitas manusia nih, ini yang menimbulkan karbon. Kita bisa lihat di sini kayak tadi udah ini yang berkaitan dengan alam ya. Kemudian ini yang aktivitas manusia kayak industri, kemudian kendaraan bermotor itu mengeluarkan karbon juga. Nah, karbon-karbon ini itu kan menguap ya di udara gitu. Itu bakal terperangkap di atmosfer nih. Greenhouse gases atau gas rumah kaca di sini, di sekitar sini. Jadi asap-asap knalpot dari motor kita, kemudian karbon-karbon yang dihasilkan atau asap dari industri pembakaran batubara dan sebagainya itu tersangkut semuanya di sini. Nah, bagaimana proses gas itu efek rumah kaca itu terjadi? Nah, ketika ini gas-gas ini udah nyangkut di sini, matahari, sinar matahari ini itu masuk ke bumi, kemudian ada yang terperangkap sebagian, ada yang keluar sebagian juga. Nah, yang oranye keras ini terperangkap. Dan ini yang paling panas. Kenapa bisa terperangkap? Karena di sini di lapisan ozon ini terdapat gas rumah kaca yang tadi udah aku sebutin. Jadi ketika sinar matahari itu tidak bisa mengeluarkan lagi apa itu namanya radiasinya, mereka bakal terperangkap di bumi dan di situ menyebabkan bumi hangat. Sebenarnya untuk efek rumah kaca ini tuh nggak berbahaya kalau memang intensitas atau atau jumlah kadarnya tuh nggak berlebihan gitu. Sekedar emang untuk menghangatkan bumi dan menyeimbangkan biar bumi itu nggak selalu dingin gitu. Karena kalau tanpa rumah kaca ya bumi bakal beku gitu kan. Dan dengan rumah kaca ini bumi bisa kayak menyesuaikan lah suhunya gitu, sesuai dengan biar manusia tuh bisa hidup di situ gitu. Nah, sedangkan kalau seumpama nih gas rumah kaca ini berlebihan dan mengakibatkan radiasi nggak bisa keluar, ini bakal menyebabkan es yang ada di kutub ini mencair gitu, mencair. Dan efeknya ya tadi, ini termasuk dari bagian dari krisis iklim gitu. Ketika es yang ada di gunung maupun yang ada di kutub ini mencair, maka air laut juga bakal menaik gitu. Nanti dampaknya bakal kita bahas selanjutnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk terkait dengan efek rumah kaca. Selanjutnya penyebab perubahan krisis iklim yang tadi udah disebutkan bahwa itu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam itu seperti aktivitas matahari, perubahan orbit, rotasi bumi, aktivitas vulkanik, gas metana dari makhluk hidup seperti sapi, kerbau, gajah, paus dan sebagainya. Itu dan bahkan manusia ketika kita kentut itu juga termasuk dari gas metana. Namun kalau dari penyebab dari alam ini nggak sesignifikan itu untuk dampaknya dan masih bisa di ambang batas tolerir karena bumi ini sejatinya memiliki penyeimbang sendiri. Bagaimana dia menyeimbangkan suhu dia sendiri ketika mereka terjadi pendinginan ya mungkin bakal aktivitas dari bumi itu bakal kayak memberikan jalan kerjanya sendirilah supaya bumi itu tetap stabil gitu. Dan sedangkan penyebab perubahan iklim yang kedua itu aktivitas manusia seperti deforestasi, penebangan pohon. Ketika yang tadi udah aku jelaskan terkait dengan karbon yang tertangkap di ozon itu nggak bisa kemana-mana, disinilah peran hutan itu ada gitu. Hutan itu bakal menyerap karbon yang ada yang dihasilkan oleh manusia maupun hewan lainnya gitu. Dan di situ hutan itu sangat-sangat krusial perannya dengan menghirup, menghisap ataupun menyerap karbon yang ada itu bakal
turut menetralkan atau menstabilkan suhu yang ada di bumi. Kemudian penggunaan bahan bakar fosil. Nah, ini udah aku spill di awal juga kan. Jadi bahan bakar fosil terkait seperti bensin, solar, kemudian minyak-minyak lainnya yang dihasilkan dari perut bumi ya intinya. Itu bakal yang dari fosil ya intinya. Itu bakal menyebabkan suhu bumi juga semakin meningkat itu, terjadi perubahan iklim juga. Kemudian produksi makanan dan pertanian nih, pupuk juga nih, meskipun pupuk ini pupuk anorganik ya, pupuk kimia yang biasa dipakai petani seperti urea, kemudian SP3 ataupun apa gitu, itu bakal berpengaruh juga terhadap perubahan iklim karena memang di situ pupuk juga menghasilkan karbon gitu. Dan bahkan dari sektor pertanian ini yang menyumbang paling besar karbon terhadap perubahan iklim di samping energi gitu. Jadi produksi makanan dari sektor agrikultur atau pertanian ini menyumbang paling besar terkait dengan perubahan iklim yang nomor 2 gitu. Kemudian proses membuat makanan dan food waste. Nah, ini yang menjadi hal yang nggak banyak orang tahu gitu, bahwa makanan kita pun menghasilkan karbon juga gitu. Salah satu contohnya aja rendang. Rendang itu sapinya aja udah menghasilkan atau menghabiskan air. Kemudian juga dalam proses pembuatannya juga banyak menghasilkan karbon karena emang paling enak tuh sebenarnya rendang yang emang dimasak pakai kayu bakar ataupun kalau mau pakai kompor pun juga itu juga menghasilkan karbon gitu. Dan food waste. Nah, sampah ini paling banyak orang yang nggak sadar bahwa sampah makanan itu penyumbang terbesar juga dari segala jenis sampah. Food waste itu paling mendominasi sekitar 60% food waste atau sampah makanan. Dan di situ sampah makanan ketika membusuk itu bakal menghasilkan gas metana. Dan salah satu solusinya yang paling direkomendasikan yaitu penguraian melalui maggot gitu. Kemudian selanjutnya pembuatan energi listrik masih menggunakan batu bara. Ya, kita masih sangat bergantung sekali dengan batu bara, bahkan belum ada itikat dari pemerintah untuk menurunkan penggunaan batu bara sebagai energi listrik kita gitu. Jadi masih bergantung banget sama batu bara. Bahkan setiap tahun selalu ekspor kita tuh meningkat, batu baranya penggunaannya juga meningkat, dan itu kayak kurang memberikan solusi sekali sih. Kemudian pemakaian plastik. Nah, biji plastik itu berasal dari minyak bumi. Jadi ada proses di mana minyak bumi itu bakal diekstrak lagi, kemudian nanti bakal jadi biji plastik. Nah, biji plastik ini yang dari minyak bumi tersebut yang dalam prosesnya itu menghasilkan karbon yang bisa menyebabkan perubahan iklim atau pemanasan global. Dan itu ketika plastik itu udah kayak nggak bisa didaur ulang dan terbuang sia-sia di lingkungan sekitar, itu bakal mencemari air tanah, dan bahkan bisa masuk ke organ tubuh kita melalui air gitu, melalui tumbuhan, karena mikroplastiknya yang kayak serpian-serpian kecil yang nggak bisa dilihat dari plastik itulah yang menyebabkan banyak sebenarnya polusi-polusi di tanah maupun dalam tubuh kita gitu. Next. Nah, kemudian ini terkait dengan dampak bencana ekologis yang pertama, yaitu pencemaran udara, air, atau tanah, yaitu terkait dengan deforestasi, penebangan hutan dan liar, kebakaran hutan akibat aktivitas manusia, punahan spesies, penyusutan, dan sumber daya alam. Nah, bencana ekologis ini berkaitan dengan bencana yang mana disebabkan oleh aktivitas manusia. Jadi ada bencana alam. Contoh saja bencana alam itu tsunami, yang mana tsunami itu ada 2, tektonik maupun vulkanik. Nah, itu pure kan, nggak ada campur tangan manusia, yang alias emang di situ dari alam gitu, udah pure dari alam. Sedangkan terkait dengan pencemaran udara, air, tanah, deforestasi, kebakaran hutan, kepunahan spesies, penyusutan sumber daya alam, itu tuh bencana ekologis yang memang disebabkan oleh akibat aktivitas manusia, dan di situ sulit sekali untuk menghindarkan kecuali
mengurangi semuanya, mengurangi penyebab-penyebab bencana ekologis yang tadi aku sebutin. Nah, ketika bencana ekologis ini menyerang, maka kehidupan akan sulit bertahan karena banyak orang bergantung hidup pada pangan dan pendapatan pada sektor alam langsung. Nah, mustahil kan kita makan itu hanya apa namanya, kayak mie-mian dan sebagainya. Mie pun itu pun berasal dari gandum, dan gandum itu berasal dari alam gitu kan. Dan ketika bahan-bahan atau benih alam ini mengalami kerusakan ataupun tempat alamnya atau ekosistemnya mengalami kerusakan, mereka bakal sulit tumbuh, dan di situ kehidupan itu mulai terancam gitu, karena uh, dari dasarnya saja, dari hal pokok yang perlu digunakan atau digunakan setiap oleh manusia, yaitu makanan ya, dari alam itu tadi, itu aja udah rusak gitu, apalagi nanti bagaimana memenuhi kebutuhan selanjutnya gitu. Nah, dari sektor ekonomi nih, terkait dengan produksi tanaman, pertanian akan melambat. Nah, produksi ini, pertanian bakal melambat karena ya rusaknya ekosistem tadi. Dan apa yang terjadi? Harga pangan mengalami inflasi, sedangkan demand atau permintaan itu terus saja meningkat karena jumlah manusia semakin meningkat. Nah, di sektor ekonomi ini bakal mengalami krisis juga, karena ya demand-nya aja demandnya tinggi tapi produksinya rendah gitu. Jadi uh, perlu menjadi perhatian kita semua bahwa emang ini bakal menjadi efek domino yang berkepanjangan gitu, dan itu sangat menakutkan teman-teman. Selanjutnya untuk sosial budaya. Nah, apa sih kaitannya sama sosial budaya? Emang ada ya? Nah, contohnya ini, anak muda laki-laki seringnya ya di kelas sosial kita, di apa tuh sosial kita, society kita, di masyarakat kita, itu anak muda khususnya nih paling banyak itu laki-laki ya, merantau, meninggalkan pertanian, sedangkan perempuan putus sekolah dan menikah. Kebanyakan sih gitu ya. Dan ya meskipun yang laki-laki juga ada, tapi kebanyakan sih perempuan itu emang kebanyakan abis kuliah, abis SMA ya udah langsung nikah gitu. Nah, hal ini menyebabkan bisa saja karena tadi sektor ekonomi aja udah terancam ya. Kondisi ekonomi bisa menimbulkan konflik di rumah tangga. Jadi bakal di dalam rumah tangga ini aja kayak kesusahan masihan. Udah nikah muda, kemudian dalam hal pekerjaan aja masih susah, kemudian bakal tuh timbul cekcokan antara suami istri ataupun di dalam keluarga, dan di situ bisa saja terjadi KDRT. Nah, perempuan di sini bakal jauh lebih rentan akibat perubahan iklim terkait dengan kebutuhan di rumah tangga. Jadi kembali lagi di society kita itu perempuan bakal menyediakan makanan atau lauk atau ya terkait dengan kebutuhan pokok yang ada di rumah tangga, sedangkan ayah ataupun bapak itu bakal mencari kebutuhan keluar gitu. Nah, di sini ketika kebutuhan pangannya saja itu susah terpenuhi, maka perempuan ini sebenarnya bakal rentan sekali terkena dampaknya gitu. Dan di situ jarang sekali orang ketahui bagaimana dampak perubahan iklim terhadap perempuan gitu. Nah, ini untuk teman-teman yang perempuan, mohon sekali diperhatikan, perlu sekali kesadaran diri kita untuk janganlah buru-buru menikah, apalagi dengan kondisi alam yang seperti ini gitu. Itu bakal kayak memperparah. Bukan berarti aku untuk tidak menganjurkan kalian untuk tidak menikah, enggak, tapi butuh waktu dan pikirkan lagi resiko-resiko lainnya dan antisipasi lagi gitu. Kemudian secara geopolitik. Nah, geopolitik itu apa sih? Geopolitik itu diambil dari dua suku kata, yaitu geografi dan politik. Geografi itu terkait dengan tata letak suatu wilayah, sedangkan politik itu ya terkait dengan tatanan suatu pemerintahan gitu. Dan di situ digabungkan menjadi geopolitik, bagaimana suatu negara, apalagi aku backgroundnya HI ya, itu tuh bersikap atau menyikapi sebuah tatanan dunia internasional dalam ranah baik itu kawasan maupun global gitu. Nah, jika pulau di dalam geopolitik ini bakal terjadi, nah pemanasan global tadi itu dampaknya yaitu mencairnya es di kutub. Nah, es di kutub ini bakal menyebabkan pulau-pulau itu hilang. Bahkan BRIN memperkirakan 115 pulau di Indonesia akan tenggelam pada tahun 2100 karena akibat permukaan air laut meningkat, sedangkan permukaan tanah itu semakin turun gitu, degradasi intinya. Dan di sini bakal ada batas
wilayah yang mana apalagi Indonesia ataupun Oseania itu negara-negara kepulauan ya. Dan negara kepulauan ini menjadikan pulau-pulau kecil yang ada di luar itu sebagai batas wilayah, sebagai batas tahu nih, oh ini batasku gitu, kurang lebih seperti itu. Dan di situ ketika pulau-pulau kecilnya tenggelam, ya kurang lebih bakal terjadi gesekan geopolitik di antar wilayah. Bisa saja Amerika atau Indonesia dengan Australia yang batas pulaunya itu ada di sekitar pulau selatan bagian NTT itu bisa saja hilang, kabur, dan di situ bakal terjadi gesekan. Nah, selain dari geopolitik secara geografisnya, geopolitik terkait dengan kebutuhan makanan juga itu bisa menjadi gesekan. Contoh saja di perang di Ukraina Rusia. Uh, Rusia ataupun Ukraina dua-duanya menghasilkan gandum yang cukup banyak gitu. Sedangkan Ukraina karena dilanda perang, negaranya nggak cukup kuat untuk melawan atau survive terkait dengan perang tersebut. Jadi ya sektor ekspor gandumnya itu semakin hari semakin menyusut dan kayak hampir berhenti gitu. Dan di situ dari sektor itu aja kita bisa lihat bahwa terjadi ketegangan antara satu dengan yang lainnya. Itu dari segi perang loh ya. Itu dari segi perang yang gandumnya aja bisa menyebabkan kebutuhan dunia itu terganggu gitu. Apalagi dampak perubahan iklim yang mana dampaknya itu luas dan itu dari bisa ke segala jenis makanan yang ada di alam, di segala jenis komoditas, dan itu ketika komoditas mulai terancam produksinya, ya gesekan-gesekan antar negara itu nggak bisa terhindar lagi gitu. Pasti bakal terjadi persaingan, monopoli dan sebagainya gitu. Kemudian dari segi kesehatan. Nah, pada beberapa tahun ke belakang itu banyak virus purba yang turut mencair nih. Meskipun dari di sini nggak aku jelasin apa tuh data-datanya, tapi ada data terkait dengan virus itu mencair bahwa ilmuwan dari NASA dan juga dari Amerika lah intinya. Di situ mereka menjelaskan bahwa sudah meneliti terkait dengan mencairnya es di kutub itu, kutub utara dan kutub selatan ya, itu dibarengi dengan virus yang juga mencair gitu. Virus yang sudah ribuan tahun nggak tahu itu gimana berdaya tahan virus tersebut. Jadi itu bakal mengancam keberlangsungan atau kesehatan masyarakat di dunia. Bahkan bisa saja virus itu lari ke ikan-ikan yang ada di laut, kemudian ikan-ikan itu ditangkap oleh manusia, kemudian dikonsumsi, dan itu bisa menjadi salah satu ancaman kesehatan yang sangat-sangat serius dan perlu diperhatikan banyak orang gitu kan. Nah, meskipun banyak manusia yang bakal beradaptasi, namun nggak sedikit manusia yang rentan terhadap paparan perubahan iklim. Misalnya kepanasan dan kekeringan, atau bahkan dingin yang sangat ekstrim itu sangat-sangat bisa mempengaruhi daya tahan manusia depannya. Meskipun kita dituntut untuk beradaptasi dan manusia sebenarnya bisa melakukan itu, tapi kita tidak boleh mengabaikan kondisi yang ada saat ini. Terus kemudian the Intergovernmental Panel of Climate Change atau IPCC pada tahun 2013, tahun 2013 lalu, pada tahun 2020 mereka mengatakan seorang anak yang lahir pada tahun 2000-an kemarin ini, 2000-an ke bawah ke depan ini, cenderung hidup di planet bumi yang hangat atau yang hangat sekitar 0,8 derajat Celcius hingga 2,6 derajat Celcius dengan permukaan laut lebih tinggi yaitu 5-32 cm dibandingkan pada tahun 90-an. Ini berarti Gen Z pada usia 50 tahun harus semakin sering menghadapi panas ekstrim dan bencana banjir. Nah, ini nanti kita menghadapi ini pada tahun 2050 ketika memang kita kondisinya ya seperti ini, tidak ada upaya ataupun tidak ada hal-hal yang bisa diupayakan, kita diem aja dan santai-santai aja, ya kita bakal mengalami hal itu nanti di umur 50 tahun gitu. Next. Nah, hubungannya dengan bencana alam tuh ada nggak sih terkait dengan perubahan iklimnya? Jelas ada. Nah, kita
Mungkin teman-teman udah pada familiar ya dengan sebutan El Nina dan juga El Nino. Nah, gimana sih sebenarnya El Nina dan El Nino ini terjadi dan bagaimana korelasinya dengan bencana alam, perubahan iklim dengan bencana alam. Nah, sebenarnya itu ada banget teman-teman. Jadi angin itu kalau dari fenomena ini ya sebenarnya angin dari arah timur ke arah barat itu berhembus nih. Ini Indonesia, ini Amerika. Jadi di sini Samudra Pasifik. Nah, ketika angin ini berhembus, angin ini bakal membawa udara panas juga. Kenapa disebut udara panas? Karena di sini melewati Samudra Pasifik. Samudra Pasifik itu sangat-sangat luas. Ketika luasnya laut itu semakin luas, maka paparan matahari itu juga semakin besar gitu, dan di situ bakal menghangatkan laut, bakal menghangatkan udara, dan di situ nanti bakal ngebawa awan-awan yang hangat itu, yang terjadi penguapan di air laut itu, karena air lautnya kan hangat, kemudian terjadi penguapan, terjadilah awan. Nah, awan-awan ini bakal dibawa ke Indonesia atau ke kepulauan Samudra Pasifik yang seperti Jepang, ke Asia Tenggara dan sebagainya. Dan ini kita lagi bahas Indonesia ya. Dan ketika udah sampai Indonesia, maka terjadilah namanya banjir bandang. Kemudian akibat banjir bandang itu karena Indonesia deforestasinya cukup tinggi, bisa terjadi bencana alam seperti tanah longsor, kemudian badai dan sebagainya. Itu yang bisa menyebabkan kenapa fenomena La Nina itu disebut La Nina, itu bisa menyebabkan terkait dengan bencana banjir. Nah, kalau seumpama terkait dengan bencana kekeringan, terkait kemarau dan sebagainya, itu kebakaran hutan dan sebagainya, itu bagaimana? Nah, itu erat kaitannya hubungannya dengan El Nino. Nah, kalau tadi itu dari timur ke barat untuk arah anginnya, nah kalau El Nino ini dari barat ke timur karena terjadi arus angin yang rendah antara timur ke barat. Jadi arus angin itu rendah, kebaliklah dia bakal kebalik gitu, itu namanya anginnya, dan itu nanti bakal air yang hangat tadi, yang atasnya angin Pasifik, air Pasifik yang itu hangat itu bakal buka lagi, yang bawah itu bakal naik ke atas, dan yang bawah itu kan airnya dingin tuh, dan di situ nanti bakal naik ke atas menggantikan air yang hangat yang ada di atasnya tadi gitu. Dan ketika hal tersebut terjadi, maka minim terjadi penguapan karena airnya dingin. Kalau seumpama airnya panas atau hangat, itu bakal mudah terjadi penguapan. Sayangnya airnya dingin, jadi nggak mudah untuk terjadi penguapan. Nah, ketika nggak mudah terjadi penguapan, maka awan-awan itu pun nggak sampai ke Indonesia gitu. Dan nggak ada awan di Indonesia. Dan di situ nanti paparan sinar matahari, yang mana sinar matahari juga tembus ke langsung tanpa ada awan, itu pun lapisan ozon juga semakin tipis, yaitu bakal menyebabkan kekeringan dan juga kebakaran hutan yang ada di Indonesia gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Next. Nah, upaya-upaya yang bisa dilakukan dan harus dilakukan itu seperti apa sih? Nah, sebenarnya banyak sekali, kita mulai dari entitas internasional ya. Apalagi saya backgroundnya sebagai student international relation, dan entitas internasional sebenarnya banyak banget terkait dengan organisasi-organisasi iklim dan lingkungan. Itu banyak banget, tapi yang paling familiar, yang paling banyak dibicarakan orang penduduk dunia itu terkait dengan seperti kayak UNEP atau United Nations Environmental Program. Kemudian ada panel antara pemerintah yang tadi atau IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Kemudian ada COP. COP itu sebuah Conference of the Parties yang diinisiasi atau di bawah naungan United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC, di mana ini merupakan badan dari United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan perubahan iklim atau kerangka kerja sama terkait dengan perubahan iklim gitu. Nah, untuk itu kita fokus yang ketiga ini. Jadi yang ketiga ini, selain dari organisasi-organisasi yang udah terkenal ini terkait dengan lingkungan dan iklim,
Dari yang Conference of the Parties atau COP itu menghasilkan Paris Agreement. Nah, kalau teman-teman berkecimpung di dunia climate change ataupun environmental, itu teman-teman bakal nggak asing mendengar Paris Agreement atau Perjanjian Paris, yang merupakan perjanjian global tentang perubahan iklim yang disepakati oleh 196 negara pada konferensi para pihak atau Conference of the Parties ke-21 di Paris pada tahun 2015. Dan di sini uh, hasil dari perjanjian tersebut itu seperti berupaya membatasi kenaikan suhu global, yaitu jangan sampai lebih dari 1,5 derajat Celcius atau paling maksimal itu 2 derajat Celcius. Sedangkan kita sudah berada di ambang batas 1,2 derajat Celcius. Kurang 3, 0, lagi itu bakal mempengaruhi bagaimana kehidupan kita ke depannya. Dan selanjutnya yaitu mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca. Kemudian seluruh negara anggota yang menyetujui itu, yaitu 196, itu saling bahu-membahu untuk memberikan bantuan kepada dari negara maju ke negara berkembang, yang mana negara maju ini paling banyak menghasilkan karbon, memberikan bantuan biaya kepada negara berkembang, yang mana negara berkembang ini ya juga menghasilkan karbon, tapi sedikit karena negara berkembang kebanyakan emang negara yang banyak sumber daya alamnya, dan di situ mereka diminta untuk dari dana tersebut diminta untuk merelokasi atau merehabilitasi lingkungan-lingkungan yang emang sudah rusak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu upaya-upaya yang bisa dilakukan dari entitas internasional. Kemudian selanjutnya, nah ini kita bisa lihat dari ini sumber yang aku ambil dari CNN, di mana top 20 global climate polluters atau pencemar iklim. Di sini Cina menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan penyumbang karbon terbesar di dunia atau emisi terbesar penyebab pemanasan global dan perubahan iklim terbesar di dunia itu Cina. Kemudian disusul United States of America, kemudian ada European Union atau Uni Eropa, di mana Uni Eropa ini tuh ya sebuah entitas, nggak cuma satu negara tapi banyak negara. Tapi dalam beberapa kasus memang Uni Eropa ini tuh lebih emang dijadiin satu gitu. Kemudian ada India, Jepang. Nah, di Indonesia ini urutan ke-8 setelah Rusia. Ada Rusia, kemudian ada Indonesia. Di Indonesia ini urutan ke-8 kalau nggak ke-9, kalau nggak salah ya. Dia sebagai polluters terbesar atau penghasil emisi terbesar kedua di dunia pada tahun 2022. Dan itulah sebuah prestasi bagi negara kita ya. Kemudian next, nah bagaimana dengan Indonesia? Nih kita tadi udah bahas terkait dengan Indonesia. Nah selanjutnya bahan bakar di Indonesia nih ya, ini di masa pemerintahan Jokowi selama 10 tahun. Ini aku ambil sedikit aja karena waktunya mungkin nggak banyak ya. Nah, bahan bakar minyak sawit itu menjadi komoditas utama. Konsumsi bahan bakar nabati nasional melonjak dari 915.000 kiloliter pada tahun 2015 menjadi 2,5 juta kiloliter pada tahun 2017. Namun, bahan bakar minyak sawit ini menjadi perdebatan, bahkan menjadi konflik antara World Trade Organization atau organisasi perdagangan dunia yang di bawah naungan PBB juga. Di situ Uni Eropa menuntut Indonesia di WTO atau World Trade Organization terkait dengan konsumsi bahan bakar nabati juga. Kenapa dituntut? Karena Indonesia dituduh melakukan deforestasi hutan untuk diganti ke lahan sawit gitu. Jadi hutan-hutan Indonesia itu digunduli oleh pihak swasta dan pihak swasta ya kebanyakan. Itu digunduli kemudian diganti menjadi lahan sawit, dan itu sangat tidak ramah terhadap keanekaragaman hayati, dan itu yang digugat oleh Uni Eropa. Kemudian yang kedua yaitu kendaraan listrik. Nah,
Rencana ini berbuah kebijakan percepatan kendaraan listrik, disusul larangan ekspor biji nikel untuk mendorong suburnya produksi baterai untuk kendaraan listrik dalam negeri. Nah, ini menjadi paradoks, teman-teman. Menjadi paradoks ketika Indonesia berusaha untuk memberikan subsidi kendaraan listrik ataupun memberikan fasilitas kendaraan listrik kepada pejabat-pejabat pemerintah dan sebagainya. Namun, Indonesia juga lupa bahwa Indonesia tuh masih bergantung energi listriknya itu terhadap batu bara. Kalau Indonesia fokusnya hanya kepada mobil listriknya saja, sedangkan dari hulu alias dari asal mula listriknya aja nggak diperhatikan, itu sama saja nol gitu loh, sama saja bullshit ketika kita bicara soal transisi energi gitu. Dalam khususnya ini kendaraan listrik gitu. Jadi pemerintah ini saya juga kurang paham bagaimana kerangka pikir pemerintah. Namun ketika kita dihadapkan pada situasi seperti ini tuh kayak seakan ini menjadi cerminan bahwa pemerintah ini komitmen gitu terhadap perubahan iklim. Padahal ya sama saja gitu, dampaknya sama saja gitu. Bedanya cuman kamu beralih dari bahan bakar minyak ke batu bara yang lebih besar lagi gitu. Gitu aja. Simpelnya sih gitu. Jadi sama saja gitu. Gak ada efek mengurangi sama sekali gitu. Kemudian mengolah limbah dan sampah, baik itu pertanian, rumah tangga, peternakan, dan industri. Saya nggak perlu menghadirkan data, namun teman-teman bisa lihat kondisi sosial teman-teman sekalian, bagaimana pengelolaan sampah limbah yang ada di Indonesia, baik itu pertanian, rumah tangga, peternakan, industri, dan lain sebagainya. Itu Indonesia masih belum advance, masih belum mumpuni untuk memberikan sebuah wadah, pemerintah belum bisa memberikan sebuah wadah untuk mengelola itu semua. Apalagi terkait dengan baterai nikel tadi. Indonesia udah gencar hilirisasi baterai nikel dan sebagainya. Padahal smelter di Indonesia atau smelter tuh tempat tambang nikel di Indonesia itu masih banyak problemnya yang berdampak pada sungai dan lingkungan sekitar smelter gitu. Nah, terkait dengan baterai listrik juga nggak dipikirin. Indonesia itu masih belum bisa memberikan wadah pengelolaan baterai listrik yang bagus gitu. Jadi baterai listrik itu ada ada limitasi atau expiry date-nya. Biasanya kalau baterai listrik itu nikel itu yang dari itu baterai yang dari nikel itu sekitar 10 tahun. Jadi mobil listrik itu baterainya tuh bertahannya sekitar 10 sampai 20 tahun itu paling mentok ya, paling bagus sepertinya. Itu jadi belum ada nanti dikemanakan nih limbah nikelnya ini mau dikemanakan, itu belum ada di Indonesia dan itu masih kayak perlu dipertimbangkan lagi sepertinya. Next. Nah, ini yang terakhir ya, upaya yang bisa dilakukan oleh individu sebagai kita. Di bulan puasa ini masyarakat Indonesia tuh paling banyak mengonsumsi makanan dan kemudian plastik juga semakin meningkat. Nah, di situ harapanku teman-teman semuanya sesuaikan dengan kapasitasmu saat ini. Dalam artian kalau kalian sebagai seorang siswa yang rajin membeli jajan, ya mulai dari sekarang, mulai dari diri kita sendiri, kita membiasakan menggunakan tumbler, kemudian membiasakan menggunakan wadah bekal kalau memang di situ membutuhkan wadah gitu. Di situ bakal membentuk habits yang mana di situ bisa menjadi contoh lingkungan sekitar. Nah, karena sekecil apapun upaya yang sudah dilakukan, kamu sudah turut berkontribusi. Kuncinya hanya satu, yaitu konsisten untuk melakukan perubahan untuk berdampak baik ke depannya. Itu saja dari aku, materi dari aku terkait dengan perubahan iklim, pemanasan global, dan climate crisis. Mohon maaf kalau memang ada penjelasan yang kurang bisa dipahami. Aku harap teman-teman bisa mendapatkan insight yang bagus dan tidak hanya menjadi insight tapi juga menjadi motivasi bagi teman-teman untuk melakukan sesuatu perubahan setidaknya dari diri kita sesuai dengan kapasitas kita saat ini ke depannya gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.